ganteng, panas. Ganteng datang ya, datang ke minum rumah saya. kopinya, lu lihat kok tehnya, aja. air gulanya, ganteng datang nah, ya, piringnya datang yang ke buat rumah makan saya, kalau mau cemil-cemil masuk ke apa, kamar, masuk roti ke bakarnya, almari, masuk piringnya ke udah beliin belum? tempat uang saya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Piringnya Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. nanti makan Saya roti, perlu ada uang pisang goreng atau apa, miliar makan ini buat cemilan. Sebelum saya perlu uang jam 6, tamu udah mulai sarapan, acara jam 7. bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya kawanmu sebanyak-banyaknya. Bulan ini ya, bulan ini ya, bulan ini ya, datang semuanya. Terus beli apa? Bahan baku apa lagi yang buat dibeli? Diulang-ulang. Coklat, misis, waktunya habis sholat. Gula atau apa buat acara besok. Boleh, habis sholat, habis doa, dipraktekkan ini. Nanti bahasanya dikembangkan. Pisang bisa nggak beli pisang goreng ya, pisang? Ini pisangnya jangan gede-gede, pisangnya kecil-kecil aja. Tamunya nggak makan banyak kok. Ya. Ya. Terserah, gua nggak tahu. Siap. Nah, ibu ada pertanyaan lagi gak? Jauh-jauh dari pokoknya tinggal dipaksain. Sedekah subuh jangan bolong. Kalau memang ibu penghasilannya belum gede, naikin sedekah subuhnya 100.000. Sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau nggak bisa, sebisanya aja dulu. Sholat tobat jangan bolong. Paksain. Itu udah saya kerjakan, Pak. Boleh, tinggal nunggu terkabul aja. Ya, sedekah subuhnya 100.000, saya maunya minimal. Minimal ya, Pak. Jumat barokahnya saya maunya 1 juta minimal. Sholat badiah qobliyahnya nggak boleh bolong. Ya itu enggak bolong, enggak, Pak. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kalau dagangan pengen rame tadi dilangkahin. Udah, manjur. Ada lagi? Sama tadi nyentongin diajarin. Bisa? Insya Allah. Pasti ya? Ya pasti, Pak. Cair 10M ya? Pasti, Pak. Sip, pasti. Bos, lo promosi lagi, Bos. Buat ngiring tamu-tamu datang ke sini, Bos. Banyak, Ya. Pak, ya. Tuh duduk situ tuh. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oh, boleh, Bu. Iya, Promosi, Bos. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Enggak apa-apa, ntar diganti yang ada dulu. Jadi di plakban biar itu. Yang mau ikut ke rumah doa anak yatim untuk acara hari besok ya. Acara hari besok, paksain Bapak Ibu bisa hadir di rumah doa anak yatim Kandang Mbek pimpinan Bapak Haji Dwi Santo bin Suwondo. Paksain kita bisa hadir di acara besok hari Sabtu ya. Karena acara besok luar biasa, untuk testimoni yang udah berhasil ya, yang sudah terkabul hijabnya, hajatnya udah terkabul. Jadi paksain Bapak Ibu, paksain bisa hadir di acara hari besok yang akan diselenggarakan mulai jam 7 sampai selesai. Semua fasilitas disiapkan semua, gratis semua ya Bapak Ibu semua ya. Gratis tanpa bayar semua. Mau makan, mau minum, mau berapa kali silakan. Jadi paksain Bapak, Ibu, saudara kita yang dari Lampung, Sumatera, yang dari Bandung, yang nanti malam dia berangkat, ditambah lagi biar semangat, seru untuk mengunjungi rumah doa anak yatim ya. Paksain kita kuat sedekah biar hajat cepat kabul Bapak Ibu ya. Sedekah kita kuat biar hajat cepat terkabul. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa besok ya Bapak Ibu ya. Di hari besok harus hadir. Acara dimulai jam 7 pagi.
Acara mulai jam 7 pagi ya. Yang belum berangkat, belum kasih tahu, rombongan kita dari hubungi nomor Pak Mahil Jogja kan 150. di nomor 0877 pagi-pagi baru datang tuh 8002 maunya mie goreng beliin 8001. maunya nasi lu beliin beras, lu tanya dulu sarapan apa besok pagi. Bisa hubungi di Siang nomor Pak sarapannya Mahil apa, sore yang mau sarapan ikut apa, ke 3 rumah kali doa tanya anak dulu ke atas, yatim baru kapan turun ke saja, bawah. setiap 10 hari sekali. Yang mau hijab, mau sedekah, bisa langsung hubungi di nomor 0877 8002 8001 ya. Paksain kita besok bisa hadir. Once upon a deadline, in a modern office far too brightly lit at night, there was a young marketer. While her co-workers rushed home, or maybe to some glittery rooftop ball, she stayed behind. Di rumah doa anak yatim ya, paksain harus berangkat karena acara luar biasa ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah dari Lampung berangkat, Bandung berangkat Pak Haji. Alhamdulillah. Ini agak tambahan sedikit, alhamdulillah Pak Haji. Saya ada promosi, alhamdulillah, yang selama ini saya selalu membawa tamu-tamu rumah doa anak yatim. Alhamdulillah saya membuka yayasan untuk pemberangkatan ke Jepang ya. Alhamdulillah saya buka LPK untuk pemberangkatan ke Jepang. Jadi selama ini alhamdulillah saya sambil riado ke sini mondar-mandir, alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan memberangkatkan anak-anak yang mau kerja ke Jepang dengan biaya bisa diangsur tanpa jaminan ya, tanpa anggunan anak tersebut bisa terbang. Jadi biaya bisa diangsur. Bertempatan di Lampung ya. Untuk kursus bahasa Jepang kita buka di Lampung di Jalan Lintas Timur Kalianda, Lampung Selatan, KM 35, Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Titik di depan Alpa ya, rumah Pak Mail ya, di situ. Jadi alhamdulillah yang rumah tadinya rencana mau dijual, alhamdulillah tidak jadi dijual. Alhamdulillah untuk buka yayasan untuk pemberangkatan ke Jepang, alhamdulillah. Nah, dengan biaya bisa diangsur ya. Bapak Berapa Ibu. biayanya? Biaya untuk pemberangkat untuk kursus bahasa 8 juta. 8 juta dan untuk pemberangkatan semua dengan peralatan paspor 40 juta. Apabila Bapak Ibu dengan biaya belum cukup ke 40 juta, 50%-nya bisa diangsur ya. 50%-nya bisa diangsur tanpa jaminan ya. Tanpa jaminan, tanpa bunga. Jadi sisanya 20 juta ya tetap 20 juta. Jadi lebih mudah alhamdulillah karena berkat riadoh rumah doa anak yatim kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Sekali lagi bisa hubungi di nomor 0877 8002 8001. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Domo arigato gozaimashita. Ya. Ibu tinggal di mana? Surabaya, Pak Haji. Surabaya. Ya. Oh ya. Tahu RDA dari mana? Udah 2 kali yang 3 minggu yang lalu. Ini udah privat yang kedua. Iya. Ini yang kedua. Iya. Oh iya iya. Sehari-harinya apa kegiatannya? Ya, yang penjahit itu Pak Haji. Yang penjahit. Iya. Oh iya iya iya. Ini tadi bawa ini Pak Haji. Apa? Lapis kuku Surabaya. Lapis kukus Surabaya. Surabaya. Tapi Oh beda iya. yang itu ini tadi uang ya Pak Haji. Apa? Yang hijau-hijau itu uang. Ini. Yang hijau-hijau uang ini lapis kukus. Ini lapis kukus. Ini lapis tabok. Jangan beda yang hijau-hijau itu uang. 300 juta. Iya. Alhamdulillah 3 minggu yang lalu
Jadi hajat si bos apa kalau boleh tahu? Ya hajatnya ya apa meneruskan yang 3 minggu yang lalu itu. Ya memang kalau saya kan terus terang ibadah ekstrimnya kurang. Ya, makanya saya tambahi sedekah ekstrimnya, jadi biar cepat terkabul. Jadi sedekah ekstrimnya apa? Ya ikut turbat ini sama tadi Jumat Barokah. Oh iya, Pak, Bapak sama Ibu kan kemarin saya nyaranin, Iya. bisa gak tuh ngilangin sifat 18 nih selama bulan Juni, tinggal 10 hari lagi, bisa gak tuh? Alhamdulillah sih bisa Pak. Yang mana? Yang Lah, tinggal berapa lagi yang masih belum hilang? Kalau saya kayaknya sudah hilang semua. Ah, gubrak. Iya, Pak, Bu, coba lihat Bu, Bapak Bu, ini temenan kok. iya betul. Iya. Coba lihat. Iya, sekarang sudah Pak, tadi saya tanya nih sama tamu saya ngasih duit 300 juta. Iya. Apa yang bikin lo ngasih gue 300 juta? Karena gue cair 30 miliar. 199 kali, sehari 27 kali minimal. Minimal ya. Maksimal gue nggak terhingga. Iya. Cair berapa? 30 miliar. Kayaknya bulan depan cair lagi 30 miliar. Makanya gue ntar titip lagi buat lo 300 juta. Buat ngasih makan anak yatim. Iya. Wow, luar biasa. Lah coba Bapak paksain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil jahit, alhamdulillah. Sampai tangannya kejahit juga nggak berasa. Alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali minimal. Iya. Pak Haji, masa sih begitu, Bos? Kiai, Ustadz, Habib itu cuma nyaranin baca alhamdulillah. Dia nggak pernah harus bacanya berapa jumlahnya. Kalau saya nggak, minimal. Minimal ya. Maksimal tidak terhingga. Untuk ngelawan apa? Untuk menghancurkan itu sifat yang 18. Kalau Bapak bilang kan udah nggak ada. Iya. Oke, mana buktinya uangnya? Saya maunya tuh nggak ada tapi buktinya uang. Iya. Kalau Bapak kan nggak bisa buktiin. Saya udah nggak ada Pak Haji, tapi uang nggak cair. Ya itu sama aja omdo. Kalau tadi gue setuju, cair kasih gue 300 juta. Iya, amin. Cair 30 miliar, wajar dong gurunya dapat 300 juta. Nah, Bapak coba baca nanti nih pulang dari sini sama Ibu. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali. Ya tadi malam saya mulai berangkat dari rumah itu kan maghrib ya. Ya. Di sela-sela nggak tidurnya, alhamdulillah sampai 15 kali ya. Nah, saya maunya kadang-kadang minimal. hilang tidur wis. Ya. Ngelilir balik lagi. Alhamdulillah sampai 15 kan. Ya, maunya saya minimal. Iya. 27 kali Iya, minimal. Minimal, ya. Harus ya. Kedua, sedekah subuh nggak boleh bolong. Iya. Paksain gimana caranya sedekah subuh nggak boleh bolong. Harus. Iya. Sedekah Jumat Barokah potong sapi 1 juta nggak boleh bolong. Iya. Sedekah subuh minimal 100.000 nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Paksain sholat ba'diyah qobliyah. Udah cakep. Iya. Terus apa lagi, Bos? Terus apa lagi? Ya, kalau apa Qobliyah Badiah alhamdulillah kayaknya nggak pernah bolong. Kalau kadang pas bepergian itu kadang-kadang nggak sempat sholatnya di jalan itu kan nggak bisa, itu baru. Kalau pas di rumah alhamdulillah mulai kenal ilmu haji, tasawuf kan sudah nggak bolong. Terus? Kalau alhamdulillah itu belum nyampe ke 27 memang. Nggak apa-apa, bertahap. Paksain. Iya. Bisa gak?
misal sama jahit itu kan nggak bisa ngitung Pak Haji ya. Itu gimana Pak Haji? Nggak apa-apa. Pokok ngucap gitu ya. Ngucap itu aja, kan yang lebih tahu Allah. Iya. Soalnya kalau ngitung kan nggak bisa jahit. Iya, boleh. Boleh. Bapak jangan ngitung. Iya. Baca aja. Iya. Baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, terus baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, baca lagi, gitu bisa? Iya bisa. Terus apa lagi? Ibu. Terus apa lagi? Tadi anak saya yang kemarin itu kan sebetulnya sudah kerja, tapi kayaknya kerjaan itu nggak kurang cocok, soalnya terlalu diporsir gitu loh. Kerja apa? Admin, anaknya itu admin. Jadi lagi perempuan. Perempuan. Kemarin kan masuk ya sekitar dua minggu ya. Ya. Itu jadi di posernya itu kalau anak-anak yang dari lapangan itu biasanya jam 4 itu baru masuk laporan. Nah, kan yang anak saya ngerjakan nggak bisa kalau yang laporan jam 4 bisa langsung pulang. Anak saya ngerjakan kan sampai jam 7 kan itu. Itu jadi hitungannya itu apa? Terlalu diporsir gitu loh. Nggak apa-apa, tinggal ibunya aja. Mau nggak anaknya kalau disuk? Mau. Ya udah suk. Maunya ini tadi nitip mau kalau bisa pindah kerja cari yang lebih enak, bayaran yang tinggi. Bisa. Gitu. Pak, ibu udah pernah ijab di atas punggung kuda belum? Naik kuda sambil ngomong. Saya, ibu. Nah, bapak atau ibu? Saya sudah, tadi ya sudah. Udah, sambil ngomong untuk hajat anak. Anak saya pindah kerja, gajinya sebulan 20 juta. Kerjanya yang lebih enak dari sekarang, sambil naik kuda. Oh iya. Boleh nggak Pak saya ijab lagi di atas kuda? Boleh. Iya. Ibu nanti ijab, bapak juga ijab. Manjur gak? Manjur. Tadi saya ya naik kuda, tuh ijabnya minta cepat cair 10 mil. Oh ya boleh. Jadi kasih apa? Nasi goreng apa mie goreng besok pagi? Pagi nasi goreng pagi. Pagi nasi goreng. Siang? Siang soto ayam. Soto ayam. Malam? Mie goreng. Mie goreng. Jadi apa yang mesti beli? Beras atau? Beras beli. Mie? Mie beli. Jadi gue bayarin berapa? Bawa 4 deh pagi. 5, kasih 5 juta. Kasih 5 juta. Terus apa lagi Pak? Kalau gimana ya? Selalu ditagih dari roti bakar beli dong. Bang sama leasing gimana Pak ngatasinya? Ada. Mesis. Beli lagi. Keju. Itu. Blue Band. Apa Pak? Kalau selalu ditagih kan waktunya bayar ke bank sama leasing gitu. Pak, Bapak jangan berpikir nanti kalau ditagih sama leasing gimana Pak? Kan cair 10 miliar. Ya maksudnya ini kan sudah di WA terus. Biarin Pak. Sekarang gelap. Abis gelap apa? Terang. Terang. Ada gak abis gelap gelap lagi ada gak? Nggak ada. Abis utang apa? Lunas. Maksudnya abis utang lagi. Iya. Enggak lah. Jadi Bapak mesti mindsetnya di otak gelap terang, gelap terang. Pak Haji, emang ada kiai ngomong begitu? Ada Pak, kan saya bukan kiai, SD Impres nih. Kiai ngomongnya begini Pak, manjur gak Pak Haji? Waduh, manjur banget Pak nih. Nih dengerin ya Pak. Iya. Nih dengerin nih Pak. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah
Jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian Belanjaan tadi yang mana? hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena Nasi uduk yang dimasak bini lo masih keras. Lo tanyain deh yang pada makan. Bersinar kembali. Iya, tuh ada giginya pada copot. Masih mentah, nasi uduknya masih mentah. Iya, lo promosi bini gua ahli masak nasi uduk, yang ada pada giginya pada copot. Nih gue ulangin lagi. Iya. Nih gue ulangin lagi ya. Iya. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan, jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Imam Syafi'i aja ngomongnya gundah sama gelisah. Kalau RDI mah komplit, ada gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Sekelas Imam Syafi'i itu, ya denger gak tadi? Gundah sama gelisah. Kita mah enggak, murung, sedih, ngeluh. Kalau ada masalah, santai aja bos. Nih lo dengerin nih, gue ulangin lagi dari awal nih. Dari awal nih, dengerin. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu, bertingkah, biarkan, jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu jorot lo, pakai air kobokan, dan gue nggak mau minum. Untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Tuh, dengerin. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang. Kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita pasti berlalu. Adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Jadi kalau lagi masalah gelap, besok pasti terang, tenang aja bos. Bos, gue nih diracunin nih sama karyawan gue nih, sama Riadoh gue nih, kan Riadoh. Pak Haji, istri gue ahli masak nasi uduk. Pas dimakan, semua kru giginya pada copot. Gue dipromosi sama dia. Kalau Mbak Siti katanya masakannya enak, dia bikin nasi kuning, nggak ada yang pada makan semua. Nggak ada yang makan. Katanya daging ayamnya dibacem enak.
hatinya keras, sekeras hatinya dia. Iya, dimakan, dibetot, bukan hatinya kemakan. Dia kan promosi habis. Gue tadinya udah pesen nasi uduk di luar 1000 porsi. Gara-gara dia promosi, gue batalin nasi uduk. Gue pesen dia, nggak ada yang makan. Anak yatim juga pada dilepehin, dimasukin ke perut semua. Iya, ini racun tikus berdua nih, 1, 2, 3. Iya kan katanya Mbak Siti bisa masak. Ya udah beli ayam. Pas dibacem hatinya keras, tahu, sekeras hatinya dia. Pak Haji, tapi bersih nggak ada bekasnya loh. Bersih, yang ngabisin no. Mariam no, istrinya Haji Marco yang ngabisin, tahu. Gue mah nggak makan, boro-boro gue makan. Iya. Jadi nih Pak, semua racun tikus. Kabul. Tinggal racun. Ya. Jadi gitu Pak. Jadi Bapak gimana caranya paksain, bisa nggak bisa, paksain, bisa nggak bisa. Badai pasti berlalu. Sekarang lagi ada badai, nanti berlalu Pak. Habis gelap, terbitlah terang. Jangan Bapak bilang, Pak Haji nanti kalau ditelepon debt collector gimana? Jangan diucap, santai aja. Nanti pasti badai berlalu. Jadi Bapak mesti punya prinsip, badai pasti berlalu. Ya itu kemarin. Utang pasti lunas. Ada WA 2. Inilah tak buat bayar 2 kan nggak cukup. Ya. Mendingan tak sedekahkan ke sini. Setuju, gue setuju itu. Benar. Gue bos, daripada ngomelin nih yang riadu bertiga, 1, 2, 3 gue ngomelin. Gue kan lagi punya hajat. Lebih baik gue belanja lagi. Udah gue kecewa, gue suruh belanja lagi. Kok kecewa Pak Haji? Kan dia bilang, Pak Haji, istri gue ahli masak, juara chef, tapi di gua hero. Ya udah, bikin nasi uduk. Kan gue beli nasi uduk di Pejagalan. Nasi uduknya 100.000, indahnya seminggu. Nah gue beliin, gue kasih dong nih, Sony, nasi uduk enak. Wah, istri saya lebih enak dari ini Pak. Ya udah masak, beli sekarung buat anak yatim. Dimakanlah nih semuanya. Gue tanya satu-satu, gimana nasi uduknya? Pak Haji keras, Haji Marco giginya copot 10, saya copot 2. Udah, gue bilang, Son gimana sih lo promosi? Nah gue dengerin dia, katanya dia ahli masak. Gue masakin lah kemarin tuh nasi kuning, ada ayamnya, ada atinya. Gue makan atinya, ya Allah keras bener. Maunya gue beli kelapa yang tua, air kelapanya buat bacem itu dagingnya biar empuk, biar enak. Opor lagi berarti. Iya, lo cocok dah opor ya. Iya, pantesan lo bikin usaha ya. Iya, mendingan lo racunin kentung tuh. Nah maunya gue gini bos. Lo jangan inget-inget masa lalu. Lo jangan inget-inget masa lalu. Kapan utang gue lunas? Jangan. Pasti lunas. Aduh, besok kalau ditagih sama debt collector gimana? Jangan bos. Itu yang bikin hajat lo lemot. Tadi lo nggak dengar video yang tadi? Kalau kita punya masalah, biarin masalah bertingkah. Biarin masalah bertingkah. Tonton aja. Kita kan enggak larut sama si masalah itu, sedih. Janganlah, tonton tuh masalah, dengerin, jangan larut. Emang ada kata-kata itu Pak Haji? Ada, lo dengerin nih, gue ulangin lagi nih. Nih gue ulangin lagi. Tadi gue matiin soalnya tuh racun-racun biar pergi tuh. Si racun nggak pergi-pergi. Maksud gua, lo paksain gimana caranya, harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Nih bos, gue setel lagi ya bos ya. Nih gue setel lagi nih bos. Dengerin nih. Kalau ada masalah, apapun judulnya, kata Imam Syafi'i, biarkan hari-hari itu berlalu.
bertingkah, biarkan. Jangan itu menjatuhkan dirimu, jangan itu menyita seluruh perhatian hidupmu, dan upayakanlah untuk selalu punya jiwa yang senang, jiwa yang lapang saat takdir itu datang. Nyamankan dirimu, upayakan untuk nyaman. Dan di kalimat berikutnya, Imam Syafi'i memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mahal. Jangan engkau gelisah, jangan engkau gundah dengan peristiwa malam. Malam memang gelap, sebagaimana musibah yang mungkin datang tiba-tiba. Hidup yang terasa buntu, seakan gak ada solusi. Gelap, seperti di lorong yang panjang, gak kunjung terlihat cahaya. Jangan pernah gelisah oleh peristiwa itu. Biarkan terjadi kegelapan di malam hari, gak usah gelisah. Kenapa? Malam pasti berlalu. Sepanjang apapun malam, besok ada matahari yang terbit. Begitulah keyakinan orang-orang yang beriman, tidak pernah mengenal kata putus asa. Dan semua peristiwa, semua kejadian yang menggelisahkan hidup kita, maka itu sesungguhnya adalah suatu hikmah buat kita. Jadi jangan berhenti di situ, jangan putus asa, jangan jatuh di situ, jangan menyerah. Karena sepanjang apapun malam, besok ada pagi dan matahari bersinar kembali. Tuh, besok bersinar lagi bos matahari. Sekarang mendung, nggak apa-apa. Besok matahari terbit lagi, bersinar lagi. Tenang aja. Jangan sedih, nanti matahari terbit lagi, nanti bersinar lagi. Ya itu kemarin kan jatuh tempo itu tanggal 14 sama 17. Dua-duanya sudah WA. Nggak usah dibayar, akhirnya sedekain aja. Memang taban bayar kan nggak cukup 2. Iya. Makanya langsung ke berangkat sini saya. Setuju, gue waras. Saya sedekahkan. Gue setuju. Emang begitu. Iya. Daripada kita bayar cicilan, nggak cukup. Alah, gue sedekain aja udah. Masalah besok bodo amat, urusan Allah. Nggak mungkin kita sedekah nggak ada solusi. Begitu. Makanya sebetulnya kan paling rencana itu nunggu satu bulan. Masuk ke sini lagi. Tapi kelamaan. Ya itu sudah ada tagihan, dan nanti malah bingung berangkat langsung. Bapak jangan pulang, besok ikut acara. Memang. Besok paksain, besok ikut acara. Mbak Nadia cair 1 triliun. Saya izin saya pulang minggu. Boleh. Siapin penginapan bos. Bapak nanti siapin penginapan gratis. Jadi saya kasih nginep di gratis. Suruh mesen tiket itu saya pulang minggu siang sore itu. Boleh. Jadi sekalian memang nginep di sini izin. Boleh. Makan nanti di atas free. Bersenang-senang sama anak yatim ya. Pokoknya saya mau Bapak besok ikut acara seminar cair 1 triliun dari Mbak Nadia. Alhamdulillah. Pasien kita nomor 1 the best. Kalau dia bisa cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Amin. Kalau dia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Bapak besok duduknya paling depan. Amin. Ibu paling depan ya. Minta duduk, saya duduknya paling depan. Boleh gak saya duduk samping Haji Marco? Boleh. Nanti Mariam kita racunin di belakang. Ada lagi? Sudah. Boleh. Paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Amin. Bisa? Bisa. Jadi ini sedekah subuhnya saya hitung sampai tanggal 28 besok. Boleh. 100.000. Satu hari. Gue setuju. Paksain. Kedua, ibu sama bapak tidak boleh tidak nenenin suami. Ibu harus nenenin suami setiap hari. Rutin itu. Tiap rutin ya. Hari ini udah nenenin belum hari ini? Belum ya. Nenenin dulu. Gue tungguin. Gue merem. Tak merem no. Wes nenen no. Mulai nah. Kemarin mau berangkat itu itu. Nenen. Ya. Pokoknya nenen. Pulang dari sini rutin nih Haji. Oh, pulang dari sini. Iya. Gak apa-apa ya, Bu? Gak apa-apa ya. Nah, ya. Neneknya kecil. Gak apa-apa, Bu. Sama di rumah juga kecil. Yang gede neneknya Haji Marco. Gak apa-apa. Yang penting dikulum-kulum aja, kau buat syarat doang kok. Kan kita udah udah usia 55, udah usia 50.
Iya. Buat syarat aja. Kecuali kalau kita masih remaja, wajib lah nenek gede ya, karena kita Dulu ya gede loh Pak. dulu ya, ya karena kan usia. Ibu berapa usianya? 61. 61 ya. Kalau kayak Haji Marco masih besar, masih oke lah. Haji Marco makanya kalau nenek dia di karung, Haji Marco berdiri di termos. Pokoknya Bapak gini Pak, ilmunya Allah, Bapak mengsiasati dengan sendagurau dan permainan. Jadi jangan serius, karena di Al-Quran apa di hadis? Di Al-Quran ayatnya sendagurau dan permainan. Jadi Bapak nggak usah serius. Ini nggak usah serius. Ngapain orang di Al-Quran sendagurau dan permainan kok? Nah, Bapak gitu juga. Jadi Ibu juga menyikapinya dengan santai. Gitu. Nanti rezeki pasti. Habis gelap terbitlah terang. Badai pasti berlalu. Jadi pasti cair 10M. Amin. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar. Nanti Mbak Nadia yang ngajarin. Guru kita, pasien kita nomor 1 namanya Nadia. Yang lain abal-abal. Nadia the best. Oke? Pak, kan banyak yang protes, Pak Haji, bukan yang the best suami saya, ampret loh, ini manjur nih. Oke? Kalau laki lo penipu, kalau ini bukan penipu, ini yang ditipu. Oke? Bisa? Bisa. Terkabul? Amin. Sip. Kasih. Mesti pada ketawa semua. Kenapa pada ketawa? Menohok. Sama ya. Sama yang kemarin. Dua sampai sama itu kan 100 sekarang. Siapin kamar bos. Pesenin kamar bos. Pesenin kamar. Pulang sampai hari apa? Makasih ya. Pulang sampai hari apa? Minggu. Ya udah pesenin kamar sampai hari Minggu. Jadi 2 malam aja.